Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-86 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan eh, linkage antara peradaban keagamaan, kemudian peradaban filosofis, kemudian yang ketiga peradaban keilmuan, dan yang keempat adalah peradaban teknologis. Nah, kita ingin melihat terkait dengan eh, implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, yaitu tentang ibu kota negara baru yang kita kenal dengan istilah Nusantara. Ya, ibu kota negara Nusantara atau IKN adalah begitu ya, yang ada di Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan di beberapa edisi sebelumnya bahwa peradaban keagamaan itu berbasis wahyu, kemudian peradaban filosofis itu berbasis pemikiran-pemikiran filosofis, kemudian eh, peradaban keilmuan itu berbasis teori-teori ilmiah atau hukum-hukum ilmiah yang terkait dengan riset-riset berbasis teori ilmiah, kemudian atau metode ilmiah, kemudian yang peradaban teknologis adalah peradaban yang membuat atau menyelesaikan sesuatu atau membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dengan menggunakan alat atau media atau pesawat, katakanlah begitu. Nah, dari keempat peradaban itu kita ingin memotret apakah eh, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu tentang Ibu Kota Negara Nusantara atau Ibu Kota Baru, yaitu yang kita sebut sebagai Nusantara, itu apakah sudah mengimplementasikan atau sudah ada linkage antara peradaban keagamaan, kemudian peradaban filosofis, peradaban keilmuan, dan peradaban teknologis. Maka kita lihat bagaimana kita ketahui bersama dan kita sudah melihat bareng-bareng ya saat itu bahwa pembangunan atau implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara itu dimulai dari eh, peletakan batu pertama, katakanlah begitu ya. Dan kita tahu di media sosial atau media elektronik atau di media massa, media cetak katakanlah begitu, di koran-koran, di majalah-majalah, kita melihat berita atau kita melihat news bahwa para pimpinan kita itu melakukan doa bersama untuk membuka ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Bapak Ibu bisa lihat, bisa kita saksikan bersama. Waktu itu disiarkan secara langsung oleh media elektronik, juga ada kemudian diberitakan ulang di media massa, media cetak, kemudian juga ramai di media sosial, eh, itu bahwa para pimpinan kita waktu itu melakukan doa bersama dan itu yang kita kenal dengan istilah peradaban keagamaan. Artinya bahwa pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu berbasis wahyu karena melaksanakan ritual-ritual keagamaan berupa doa. Nah, dalam doa itu kita percaya ada pimpinan-pimpinan agama yang berdoa bersama, mulai dari agama Islam, agama Kristen, agama Protestan atau Katolik, kemudian agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, itu para pimpinan agamanya atau tokoh agamanya
melakukan doa bersama. Dan itu jelas merupakan potret implementasi dari peradaban keagamaan yang berbasis wahyu, karena jelas-jelas melaksanakan ritual keagamaan. Itu kalau kita lihat atau kita potret dari peradaban yang pertama, yaitu peradaban keagamaan. Artinya, pembangunan atau pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru itu dimulai dengan berdoa bersama. Dan itu merupakan implementasi dari peradaban keagamaan atau peradaban level 1. Kalau dikaitkan dengan sila kita adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita berbicara kepada sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Pancasila. Pancasila sebagaimana disampaikan di beberapa forum, di berbagai forum, bahwa Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Kalau menjadi falsafah negara Indonesia, otomatis menjadi falsafah atau menjadi nilai-nilai filosofis bagi seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia, juga seluruh warga negara Indonesia. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia, itu harus berfilsafat atau berfalsafah Pancasila. Nah, terkait dengan pelaksanaan doa bersama dari berbagai agama yang dipimpin oleh para tokoh agama masing-masing, itu adalah implementasi dari peradaban keagamaan, maka filosofi Pancasila, yaitu sila yang pertama, itu merupakan implementasi dari falsafah negara Indonesia, yaitu falsafah Pancasila. Inilah implementasi dari peradaban filosofis. Dan itu kita lihat dalam masuk ke implementasi peradaban yang kelima, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan rancangan pembangunan. Itu dimulai dari teknik sipil, katakanlah begitu ya. Kita lihat dari arsitekturnya, kita lihat dari desain bangunannya. Dan kemarin sudah kita dengar bersama, kita lihat bersama terkait dengan desain dari Ibu Kota Negara Baru, ternyata dimenangkan oleh arsitek yang dari Bali, katakanlah begitu ya. Dia menjadi juara yang kemarin bukan menjadi juara yang pertama, tapi menjadi juara yang kedua dan juara yang ketiga, dan itu yang terbaik. Dan kalau kita lihat dari desainnya itu, kita melihat filosofi yang luar biasa, yaitu filosofi Pancasila. Nah, mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Itu kita bisa lihat di desainnya. Nah, oleh karena itu, eh, implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sampai pada peradaban keilmuan itu sudah ada linkage-nya, sudah ada hubungannya, atau dalam bahasa hadisnya sudah ada sanad yang muttasil, katakanlah begitu ya. Nah, kita ingin lihat nanti di implementasinya terkait dengan teknologisnya atau peradaban teknologisnya. Apakah benar-benar ibu kota negara baru, katakanlah begitu, yaitu Nusantara, benar-benar mengimplementasikan peradaban teknologis yang tercanggih, katakanlah begitu. Kalau memang benar-benar nanti ibu kota negara baru, yaitu ibu kota negara Nusantara itu benar-benar mengimplementasikan kota-kota futuristik, katakanlah begitu, kemudian juga menggunakan media atau alat-alat atau teknologi yang terbaru, maka peradaban teknologis yang ada di Indonesia dimulai dari pembangunan ibu kota negara baru itu sudah masuk pada peradaban teknologis level high tech, katakanlah begitu ya. Nah,
Ini saya kira atau kami kira di forum ini, di channel ini, kita menganggap bahwa pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru itu dicita-citakan untuk membangun ibu kota negara baru yang ada linkage atau sanad yang mutasil dari peradaban keagamaan, peradaban filosofis, peradaban keilmuan, sampai pada peradaban teknologis. Nah, kalau kita ingin melihat implementasi dari peradaban teknologis, maka kita akan lihat nanti pelaksanaan pembangunannya di mana dan hasilnya seperti apa. Kalau misalnya memang benar-benar ibu kota negara kita yang baru, yaitu Nusantara, benar-benar merupakan smart town, katakanlah begitu, atau smart city, nah, atau nanti ada smart sivil atau smart warga negara, smart penduduknya smart, kemudian city-nya smart, kemudian layanannya juga smart, kemudian PNS-nya atau ASN-nya juga smart, kemudian teknologinya juga smart, maka itu kita akan mengakui bahwa ibu kota negara baru secara secara mantap itu sudah mengimplementasikan 4 peradaban level high atau level yang tinggi. Mulai dari peradaban keagamaan, peradaban filosofis, peradaban keilmuan, dan peradaban teknologis. Semoga saja, karena ini menjadi keyakinan kita bersama, sebagaimana kita sampaikan di beberapa forum sebelumnya, bahwa Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045 itu terus mengasah, terus mengasuh, dan terus mengasih semua kekuatan dan semua potensi yang ada untuk masuk Indonesia Emas menjadi negara maju dan tentunya mendapatkan atau menghasilkan peradaban paripurna atau al-hadharah al-kamilah atau ultimate civilization. Semoga saja. Amin, amin. Ya. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.